Serikat Waterway mengadakan jamuan bunga kerajaan. Sederet wanita berdiri dengan pakaian tipis, bahu telanjang, menatap pria yang membawa surat anggrek. Mata mereka penuh kerinduan. Aku berdiri sebaris dengan mereka. Angin malam mengirim hawa dingin ke tulang punggungku. Aku Clara, putri seorang selir keluarga Vance. Bisakah aku menghindari dikirim hari ini oleh ibu tiriku Beatrice ke ibu kota untuk perjodohan? Semuanya tergantung pada Tuan Julian dari Serikat Waterway dan surat anggrek kerajaan di tangannya. Surat ini adalah tanda lamaran dari serikat. Dapatkan itu, dan aku bisa menikah ke keluarga Thorne, tanpa harus menahan tatapan dingin Beatrice. Julian adalah kekasih masa kecilku. Aku melihatnya berjalan menghampiriku langkah demi langkah, telapak tanganku berkeringat. Tapi dia tidak berhenti di depanku. Dia langsung menuju Sylvia. Sylvia adalah putri seorang cendekiawan miskin, tinggal bersama keluarga Thorne. Dia selalu begitu rapuh dan lemah, selalu tampak menyedihkan. Julian menyelipkan surat anggrek ke tangannya, lalu mendekat ke telingaku dan berbisik. Biarkan Sylvia bersinar sekali ini, dia tidak pernah bahagia seumur hidupnya. Jangan khawatir, aku di sini untukmu. Tidak ada yang berani memaksamu menikah. Aku menatapnya, air mata menggenang karena cemas. Tapi dia hanya meraih lengan Sylvia, dan mengumumkan kepada kerumunan bahwa Sylvia berbudi luhur dan layak mendapatkan surat anggrek ini. Kata-kata ini menusuk seperti jarum, menghancurkan harapan terakhirku seketika. Tawa di sekitarku dan bisikan membanjir. Mata terpaku padaku, membakarku hingga aku tak bisa mengangkat kepala. Anak selir yang mencoba memanjat tangga sosial. Kamu bahkan tidak bisa mengalahkan putri cendekiawan miskin. Kamu pantas dikirim untuk perjodohan. Beatrice menerobos kerumunan dan mendekat, senyum di bibirnya, tapi suaranya sedingin es. Karena Clara tidak ditakdirkan untuk keberuntungan ini, maka pernikahannya dengan Arthur dari Sterling Manor di ibu kota sudah ditetapkan. Dengan satu kalimat, dia menentukan nasibku. Aku menatap Julian yang berdiri di sana bersama Sylvia, pasangan sempurna, itu menyilaukan. Angin semakin kencang, lebih dingin, menusukku sampai ke tulang. Aku tahu saat Julian memberikan surat anggrek kepada Sylvia, hari-hariku di Rivertown berakhir. Hatiku membeku. Aku menggenggam mawar yang patah itu, menghalangi langkah Julian, ujung jariku memutih karena menahannya, bahkan buku-buku jariku pucat. Batang mawar itu patah bersih. Ujung yang patah mengeluarkan tetesan kecil getah, persis seperti hatiku yang berdarah saat ini. Julian, apakah kamu sadar bahwa jepit rambut anggrek itu adalah tanda pertunangan dari Guild Pedagang? Suaraku bergetar, membawa sisa harapan terakhir. Mataku menatap wajahnya, ingin sekali mendengarnya berkata, "Aku tahu." Tapi dia hanya mengangkat satu alis dengan tawa ringan, dengan santai menepuk debu dari lengan bajunya, seolah-olah apa yang kutanyakan itu sesuatu yang sepele. Itu hanya kebiasaan yang diwariskan di Guild Pedagang. Clara, kenapa kamu begitu terpaku pada catatan ini? Nadanya sembrono, dengan sedikit ketidakpedulian. Ekspresi itu seperti pisau tumpul, mengiris hatiku berulang kali. Kata-katanya terdengar di telingaku, dan aku hanya merasa itu tidak masuk akal. Dia adalah pewaris Guild Alur Air, yang hafal betul peraturan Guild Pedagang, jadi mustahil dia tidak tahu betapa pentingnya catatan anggrek. Dia hanya tidak peduli dengan nasibku. Begitu kata-kata itu keluar dari mulutku, Sylvia dengan lembut mencondongkan tubuhnya. Dia memperlambat langkahnya, rokenya menyapu tanah, menebarkan aroma parfum yang samar. Matanya sedikit merah, dia dengan ragu menarik lengan Julian, ujung jarinya dengan santai mengusap lengannya. Sikap itu persis seperti seorang makhluk kecil yang malang dan teraniaya. Clara, akulah yang memohon pada Tuan Julian, jangan salahkan dia. Saat dia berbicara, dia melirikku dari samping. Kepuasan di matanya tak terbantahkan. Terang-terangan, memamerkan perlakuan istimewanya. Aku menatap mawar di tanganku, tangkainya patah, durinya terkelupas, dan kupikir, itu persis seperti diriku. Di keluarga Vance, aku anak dari selir tanpa kasih ayah dan dibenci ibu tiri. Aku bertahan dengan membaca situasi. Di depan Julian, aku selalu cadangan, nomor 2 setelah Sylvia, tak ada harga diri tersisa. Penghinaan meluap di dalam diriku, membuat mataku perih. Tapi aku keras kepala menahan air mata. Aku berbalik dan langsung pergi menuju Villa Edward, langkahku tergesa-gesa dan penuh urgensi, rokku berdesir keras tertiup angin. Edward, satu-satunya orang di keluarga Vance yang bisa kuajak bicara, dan pelarian terakhirku saat aku sudah kehabisan akal. Saat aku menerobos masuk ke halamannya, dia duduk di dekat meja batu, menghitung tasbihnya. Cahaya matahari menembus dedaunan, membuatnya tampak lembut dan hangat. Tapi setelah mendengar ceritaku yang menyedihkan, dia hanya mengangkat matanya dengan tenang. Sudut mulutnya melengkung membentuk senyum tipis penuh teka-teki. Ikuti arus saja. Pergilah ke ibu kota untuk menikah yang dijodohkan. Mungkin itu justru kesempatanmu untuk mengubah segalanya. Tuan Arthur dari Sterling Manor adalah pria berbakat luar biasa. Jika kau merebut kesempatan ini, itu akan 100 kali lebih baik daripada bergantung pada Julian. Aku berdiri membeku, seolah seluruh kekuatanku terkuras. Jadi di matanya, aku hanyalah pion yang dimainkan.
Alat tawar-menawar untuk keuntungannya sendiri. Angin sore menyapu halaman, menerbangkan dedaunan berguguran, dan mendinginkan sisa harapanku yang terakhir. Aku menatap Edward, ke dalam mata yang dalam dan sulit ditebak itu, dan tiba-tiba mengerti bahwa di keluarga Vance, tidak ada yang akan benar-benar melindungiku. Satu-satunya yang bisa kuandalkan adalah diriku sendiri. Keesokan paginya, saat fajar mulai menyingsing, aku dibangunkan dari tempat tidur oleh seorang pelayan. Beatrice mengirim kabar, memerintahkanku untuk segera pergi ke kuil keluarga, katanya ada pengumuman penting. Jantungku berdebar, dan aku punya firasat buruk tentang maksudnya, tapi aku tak punya pilihan selain bersiap, mengenakan gaun sederhana dan polos, lalu pergi menuju kuil. Di dalam kuil, dupa cendana membubung, dan papan arwah tertata rapi di atas altar, khusyuk dan megah. Beatrice berdiri di depan papan arwah, mengenakan rok brokat berhiaskan sulaman peoni dari benang emas, memakai tusuk rambut mutiara emas, tampak persis seperti nyonya rumah yang angkuh. Ketika dia melihatku masuk, dia pertama kali mendengus dingin, lalu berdeham. Suaranya setajam pisau, menembus keheningan kuil. Karena Tuan Julian tidak menginginkanmu, kau harus menjalani perjodohan. Clara, jangan salahkan siapapun. Kau hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri atas kurang beruntungmu, karena gagal memenangkan hati Tuan Julian. Begitu selesai berbicara, para anggota keluarga Carter di kuil langsung gempar. Mereka berkumpul dalam kelompok-kelompok kecil, menunjuk dan berbisik-bisik tentangku. Bisikan mereka seperti nyamuk, berdengung di telingaku. Anak selir memang begitu, dan dia berani memimpikan Tuan Julian. Dia jelas tidak sepadan. Benar, Tuan Julian lebih memilih Sylvia itu daripada dia. Aku dengar Tuan Arthur dari Sterling Manor punya temperamen yang kasar. Tidak ada wanita bangsawan di ibu kota yang mau menikah dengannya. Begitu dia menikah dengannya, dia akan menderita. Aku mengepalkan tanganku. Kuku-kukuku menancap dalam di telapak tanganku. Rasa sakit itu hampir membuatku menangis, tapi aku tahu aku tak boleh menangis. Jika aku menangis, itu persis yang diinginkan Beatrice. Aku menegakkan punggungku, dan melemparkan tatapan dingin kepada anggota keluarga yang bergosip. Dengan sekali tatapan tajam dariku, mereka langsung tutup mulut. Tapi mereka masih terus melirik ke arahku. Malam itu, Sylvia benar-benar muncul. Dia masuk dengan gaun sutra biru kehijauan baru, memakai jepit rambut mutiara pemberian Julian, dan senyum palsu di wajahnya. Begitu masuk, dia langsung meraih tanganku, dan berkata dengan pura-pura terluka, "Clara, aku sungguh tidak bermaksud merebut tunanganmu. Tolong jangan marah padaku." Tapi rasa puas di matanya menyala seperti api, membakarku. Setiap kata yang dia ucapkan memamerkan bahwa dia sekarang kesayangan Tuan Julian. Dia bahkan mengungkit semua hal yang Julian lakukan untuknya kemarin. Setiap kata langsung menusuk hatiku. Aku menahan amarahku, dan melihat akting munafiknya, aku merasa sangat muak. Setelah dia pergi, aku langsung kembali ke kamarku dan membanting pintu. Saat malam semakin larut, di bawah cahaya bulan yang menembus lewat jendela, aku mulai berkemas. Aku membungkus jepit rambut perak ibuku dengan hati-hati, dan meletakkannya di dasar buntalanku. Itu satu-satunya kenang-kenangan dari ibuku. Lalu, aku mengeluarkan liontin giok yang kusembunyikan di tubuhku. Liontin giok itu terbuat dari giok putih, dengan ukiran setengah burung phoenix di atasnya, dan goresan tipis di tepinya. Saat aku berumur 7 tahun, setelah Beatrice meninggalkan aku di jalan, seorang anak laki-laki asing memberikannya padaku. Dia membelikanku kue gula, mengantarku kembali ke keluarga Vance, dan menyerahkan liontin giok ini ke tanganku sebelum dia pergi. Dia berkata, "Kalau kau suatu saat mendapat masalah, bawalah ke ibu kota dan temukan aku." Selama bertahun-tahun ini, aku menyimpannya, sebagai harapan yang membuatku bertahan. Aku juga memasukkan buku besar yang diam-diam kusalin dari kantor pembukuan Vance ke dalam buntalanku. Itu tiketku untuk memulai hidup baru. Aku menatap malam yang pekat, tapi aku sudah bulat tekad. Pergi ke ibu kota kali ini, aku tidak akan pernah diperlakukan semena-mena lagi. Apa yang keluarga Vance berutang padaku, apa yang Beatrice berutang padaku, akan ku minta kembali semuanya, sekecil apapun. Masih gelap, malam begitu pekat bagai tinta hitam. Aku membawa tas yang sudah ku kemas di punggungku, menyelinap keluar dari halaman rumahku sendiri. Pintu belakang rumah Vance dibiarkan terbuka sedikit, yang jarang dipakai pada hari-hari biasa. Hanya beberapa pelayan tua yang menyapu di dekat situ. Aku menarik topiku ke bawah, dengan langkah seringan mungkin, takut menarik perhatian siapapun. Angin dingin menyapu pipiku, menggigit dengan dingin yang menusuk tulang, tapi aku hampir tidak merasakannya. Hanya satu pikiran di kepalaku, keluar dari sini. Tinggalkan tempat ini, tempat yang penuh hinaan dan rasa malu ini. Aku belum berjalan jauh dari pintu belakang, ketika ku dengar di belakangku suara langkah kaki yang tergesa-gesa. Aku menoleh ke belakang, ternyata pelayan dari kamarku. Dia terengah-engah karena berlari, wajahnya penuh kecemasan. "Nona Clara, bagaimana kau bisa pergi begitu saja? Jika Tuan Julian tahu, dia pasti akan marah."
Aku melambaikan tangan ke arahnya dan berbisik, jangan ribut. Anggap saja kau tidak pernah melihatku. Pelayan itu ingin berkata lebih banyak, tapi aku sudah berbalik dan cepat menghilang ke dalam kabut pagi. Pelayan itu bergegas kembali ke Thorn Manor untuk melapor. Saat itu, Julian sedang bersama Sylvia, menikmati bunga plum di taman. Dia mendengar kata-kata pelayan itu, dan hanya tersenyum meremehkan, lalu mencubit pipi Sylvia. Clara cuma meraju. Beberapa hari lagi, setelah dia tenang, dia pasti kembali. Dia tidak ambil pusing sama sekali, dan melanjutkan membaca puisi bersama Sylvia. Mereka bersenang-senang. Baru pada malam hari, ketika Julian teringat untuk mengirimiku camilan, dia mengirim seseorang ke rumah fans untuk mengecekku. Pelayan itu kembali dan melapor bahwa aku sudah pergi, dan telah membawa kenang-kenangan ibuku. Saat itulah Julian akhirnya menyadari ada yang tidak beres. Dia juga mendengar Beatrice telah memutuskan untuk mengirimku ke ibu kota untuk perjodohan. Kemudian ia tersadar apa arti catatan anggrek itu bagiku. Itu adalah satu-satunya peluangku untuk lolos dari takdir sebagai anak selir. Ekspresinya langsung berubah. Dia dengan marah menunggangi kudanya menuju ke kediaman fans. Jubah hitamnya berkibar diterpa angin. Dia menerobos masuk ke aula utama fans, membanting meja dan menuntut Beatrice, di mana Clara. Beatrice menyeruput tehnya dengan santai, dan menjawab dengan dingin, dia sudah pergi ke ibu kota untuk perjodohan itu, tentu saja. Apa kau mengira dia akan tetap tinggal di keluarga fans, dan menonton adegan mesra kau dan Sylvia? Mendengar itu, Julian marah sekali sampai pelipisnya menonjol, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia langsung memerintahkan semua penyeberangan feri dan jalur darat di Rivertown diblokir, sambil bersumpah akan menemukanku. Keluarga Thorn mengerahkan semua anak buahnya, membuat Rivertown jungkir balik. Para tukang perahu di feri diinterogasi berulang kali, bahkan kafilah pedagang yang lewat digeledah secara menyeluruh. Pos-pos pemeriksaan di jalur darat didirikan satu demi satu. Prajurit dengan pedang terhunus dengan teliti memeriksa setiap orang yang lewat, tapi mereka tidak menyadari. Aku sudah berbaur dengan kafilah pedagang yang menuju ke utara dan meninggalkan kota. Julian berdiri di dermaga feri, menatap sungai yang luas. Angin dari sungai mengacak-acak rambutnya. Untuk pertama kalinya, kepanikan terlihat di wajahnya. Dia mungkin tidak pernah membayangkan aku bisa begitu kejam, bahkan tanpa meninggalkan kata perpisahan. Aku berganti ke baju pria yang lusuh, mengikat rambutku menjadi sanggul sederhana, dan bahkan mengoleskan abu ke wajahku, lalu berbaur dengan kafilah pedagang. Aku tampak persis seperti anak laki-laki muda yang lugu, dan orang-orang di kafilah, kebanyakan pelancong berpengalaman, ramah dan dermawan. Melihatku muda dan sendirian, mereka sering menjagaku, berbagi makanan dan air. Perjalanan berjalan cukup lancar. Namun di dermaga Rivertown, para pengejar keluarga Thorn menghentikan kami, menghalangi jalan kami. Para pengejar menunggang kuda tinggi, mengacungkan pisau panjang, dan mengepung kafilah. Pemimpinnya membentak, "Semua, berhenti. Geledah semuanya. Temukan Nona Fans, apapun yang terjadi," dan begitu dia bicara, para pengejar menyerbu kafilah. Dengan kasar mengobrak-abrik tas semua orang. Jantungku berdebar kencang. Tanpa sadar aku mundur ke belakang kerumunan. Tapi seorang pengejar bermata tajam melihatku, berteriak, "Dia di sini!" Menarik banyak tatapan ke arahku. Sebelum aku sempat bereaksi, ku dengar derap kaki kuda yang cepat mendekat dari kejauhan. Saat Julian berkuda mendekat, dengan jubah brokat gelap, rambutnya sedikit berantakan diterpa angin, dan wajahnya lelah karena perjalanan. Dia turun dari kuda dan meraih pergelangan tanganku sangat erat hampir meremukkan tulangku, matanya penuh keputusasaan. "Kenapa kau pergi?" "Clara, apa yang sedang kau lakukan?" tanyanya. Sementara aku melepaskan tanganku dan melangkah mundur. Aku menatapnya dengan dingin. Matahari sangat menyilaukan. Aku sedikit menyipitkan mata. Lalu aku berkata, kata demi kata, sejak kau menyerahkan catatan anggrek kepada Sylvia, aku tidak punya tempat lagi di Rivertown. Aku menatapnya, kekecewaan berlinang di mataku. Apakah kau tahu bahwa catatan anggrek adalah satu-satunya kesempatanku untuk melarikan diri dari menjadi pion dalam permainan mereka? Hanya untuk membuat Sylvia tersenyum, kau hancurkan harapanku berkeping-keping. Julian terpana. Dia membuka mulutnya, seolah ingin mengatakan sesuatu, tapi tidak ada kata yang keluar. Saat kami terjebak dalam kebuntuan, di kejauhan, terdengar suara derap kaki kuda yang mantap. Jenderang dan gong bergemuruh, bendera berkibar, dan sebuah iring-iringan agung muncul. Seorang pria paruh baya berjubah brokat, dengan ekspresi serius, adalah Tuan Carson, pengurus dari Sterling Manor. Jantungku berdetak kencang. Sebelum aku sempat bereaksi, pria itu melangkah maju, suaranya menggelegar, bergema di seluruh dermaga. Atas perintah Tuan Arthur, "Kami ditugaskan mengawal Nona Clara Vance ke ibu kota untuk pernikahannya." wajah Julian menjadi pucat. Dia mengepalkan tinju, mati-matian ingin menghentikan mereka, tetapi para prajurit di belakang Tuan Carson menghalanginya. Jumlah mereka melebihi dirinya. Meski enggan, dia hanya bisa menonton saat aku naik ke kapal Adipati dari Sterling Manor di dekat sana. Kapal itu perlahan menjauh. Aku berdiri di haluan, menyaksikan sosok Julian semakin mengecil.
Gelombang kelegaan menerpaku. Angin sungai mengacak-acak rambutku, membawa aroma samar air. Saat Rivertown menghilang di kejauhan, aku berbisik pada diriku sendiri, selamat tinggal, masa laluku. Saat aku menginjakkan kaki di kapal Duke, aku benar-benar terpana, kakiku membeku di tempat. Dekorasi kabinnya sangat indah, itu melebihi semua yang kuduga. Ukiran kayu di atas meja itu favoritku sejak kecil, itu kelinci kecil. Selimut brokat di tempat tidur disulam dengan motif teratai. Itu adalah sesuatu yang kumohon kepada ibuku untuk mengajariku menyulam. Bahkan lonceng angin di dekat jendela adalah model favoritku sejak kecil. Saat angin bertiup, bunyinya jernih dan merdu. Aku menatap semuanya dengan linglung, pikiranku penuh pertanyaan. Tuan Carson melangkah maju sambil tersenyum. Melihatku seperti ini, dia dengan sabar menjelaskan bahwa Tuan Arthur secara khusus mengatur semua ini. Tuan Arthur berkata Nona Clara sudah menempuh perjalanan panjang dan harus merasa nyaman di sini. Nadanya penuh hormat, dan ada sedikit kehangatan di matanya. Aku benar-benar bingung dan tanpa berpikir berkata kepada Tuan Carson bahwa aku belum pernah bertemu Tuan Arthur dan heran bagaimana dia tahu apa yang kusuka, tetapi Tuan Carson hanya tersenyum dan bukannya menjawab. Dia hanya berkata bahwa Tuan Arthur punya alasannya dan tidak perlu bertanya-tanya. Saat perahu berlayar di sungai, angin tenang dan airnya hening. Aku bersandar di dekat jendela, menonton pemandangan di kedua tepian sungai perlahan menjauh. Air sungainya hijau zamrud, dan pohon willow di tepian sedang menumbuhkan tunas baru, bergoyang tertiup angin, pemandangan yang begitu hidup. Tapi di dalam hati, aku kacau, sangat penasaran dengan Arthur. Sebenarnya dia orang seperti apa? Kenapa dia begitu peduli pada seseorang yang bahkan belum pernah dia temui? Tak lama kemudian, aku mendengar keributan di geladak. Aku melangkah ke geladak dan mengikuti arah pandangan semua orang. Di kejauhan, di atas sungai, beberapa kapal melaju kencang ke arah kami. Di kapal terdepan, berdiri sesosok yang tak asing. Itu Julian. Dia berdiri di haluan, mengenakan jubah brokat gelap. Dia berteriak kepadaku. Clara, kembalilah. Aku salah. Aku akan mengambil kembali catatan anggrek itu. Aku akan menikahimu. Suaranya serak, penuh penyesalan yang mendalam. Suaranya menggema di sepanjang sungai. Aku tidak menoleh ke belakang. Aku hanya menatap ke depan. Pak Carson melihat itu dan memberi isyarat kepada armada laut di belakang. Segera, beberapa kapal perang, mengibarkan panji Sterling Manor, berlayar keluar. Mereka menghadang armada Julian. Komandan Angkatan Laut berteriak pada Julian. Tuan Julian, ini kapal Adipati Sterling Manor. Mohon kembali sekarang. Jangan berbuat salah. Julian menatap kapal-kapal perang yang menghadangnya. Dia pucat karena amarah, tapi tak berdaya. Yang bisa dia lakukan hanyalah menyaksikan kapal Adipati itu berlayar semakin menjauh, semakin lama semakin kecil. Saat kapal Adipati itu lenyap dari pandangan, Julian menunjukkan kepanikan untuk pertama kalinya. Dia membentak anak buahnya untuk menyelidiki dan menggali semua informasi tentang Arthur Sterling. Aku ingin tahu kenapa dia mencoba merebut orang-orangku. Suaranya penuh dengan kepahitan dan kemarahan, dan bergema di sungai cukup lama. Setelah berlayar berhari-hari, kami berlabuh di sebuah kota di selatan untuk mengisi perbekalan. Kota itu dibangun di tepi air, dengan jalan berbatu yang berkelok-kelok dan berliku. Rumah-rumah berdinding putih dan beratap genteng gelap berjajar di kedua sisi, dan lentera merah tergantung di bawah atap, menciptakan suasana yang ramai dan tenang. Aku turun ke darat untuk berkeliling, berniat membawa oleh-oleh khas setempat untuk Arthur di ibu kota. Saat aku tiba di sebuah toko kue, aku mendengar seseorang memanggil namaku. Aku berbalik dan melihat Tuan Walker, kenalan lama dari Serikat Pedagang Rivertown. Awalnya dia terkejut, lalu cepat menghampiriku dan berkata dengan suara pelan, "Nona Vance, apa yang kamu lakukan di sini?" Aku hanya tersenyum dan tidak banyak bicara, hanya bertanya kabarnya. Tuan Walker menghela napas, mendekat, lalu berbisik, "Setelah kamu pergi, Sylvia semakin sombong." Dia bersikap seolah dia calon nyonya dari keluarga Thorne dan berjalan congkak di Rivertown. Dia tidak hanya mengambil alih sebagian urusan keluarga Thorne, tapi dia sering muncul di jamuan Serikat Pedagang, melontarkan sindiran bahwa kamu tidak layak untuk Tuan Julian. Dia bilang kamu tahu kamu tidak layak untuk Tuan Julian dan pergi diam-diam ke ibu kota untuk menjalani perjodohan, tapi aku hanya tersenyum tipis. Itu tidak memengaruhiku sama sekali. Semakin Sylvia pamer seperti ini, semakin terlihat dia merasa tidak aman. Pak Walker ingin berkata lebih, tapi aku menepisnya. Kukatakan padanya aku ada urusan, lalu berbalik pergi. Kembali di atas perahu, aku menemukan sebuah kotak beludru yang sudah lama terlupakan, yang Julian berikan padaku, dan di dalamnya berisi semua hal yang pernah dia berikan selama bertahun-tahun.
Aku membawa kotak itu ke pagar kapal di mana angin sungai bertiup kencang, membuat jubahku berkibar liar, dan saat aku menatap barang-barang di dalam kotak itu, masing-masing membanjiriku dengan kenangan. Momen-momen manis dari masa lalu itu kini terasa seperti ejekan yang pahit. Aku menarik napas dalam-dalam dan melemparkan semuanya dari kotak itu ke sungai, sepotong demi sepotong, dan melihat semuanya lenyap ke dalam air. Aku merasa sangat lega, seperti beban berat telah terangkat dariku, karena tahu masa lalu sudah ada di belakangku. Aku akan membiarkannya hanyut terbawa arus. Malam itu, aku berbaring di tempat tidur, gelisah bolak-balik, sampai aku mengeluarkan liontin giok tua yang selalu aku simpan dekat, dan saat jari-jariku menelusuri pola-pola di atasnya, sentuhan dinginnya menembus ujung-ujung jariku, namun, memberiku kehangatan yang aneh. Aku ingat saat masih kecil aku ditelantarkan di jalan oleh Beatrice, di mana aku menangis sepuas-puasnya. Tetapi tak seorang pun menoleh ke arahku, dan tepat saat aku putus asa, seorang anak laki-laki asing muncul yang berlutut dan memberiku kue manis, sambil menekan liontin giok ke tanganku untuk menenangkanku. Dia berkata, "Nak, jangan menangis dan dia akan membawaku pulang." Suaranya lembut dan matanya hangat, menjadi satu-satunya cahaya di masa kecilku yang gelap. Kini, cahaya bulan menembus melalui jendela mengenai liontin giok itu, memancarkan cahaya lembut, dan saat aku menggenggamnya, gelombang kehangatan menyelimutiku. Mengetahui bahwa apapun yang terjadi di masa depan, aku akan terus hidup, untuk ibu, dan untuk anak laki-laki yang pernah menyelamatkanku. Julian tidak akan membiarkanku pergi semudah itu. Dia memimpin pencarian di sepanjang sungai, armadanya bolak-balik menyeberangi sungai. Terus mengejar dari Rivertown ke Golden Hill, tapi dia bahkan tidak pernah melihat kapal Duke. Sungai itu diselimuti kabut, tak berujung. Seberapa keras pun dia berteriak, tidak ada jawaban. Setelah berhari-hari mencari, Julian akhirnya menyerah. Dia berjalan gontai kembali ke Thorn Manor. Saat dia melangkah melewati gerbang, dia berpapasan dengan Sylvia, yang memakai salah satu gaun lamaku, duduk di halaman sambil menikmati bunga. Itu adalah gaun sutra merah muda, yang dijahit ibuku untuk ulang tahunku yang ke-16. Itu juga gaun favoritku. Saat Sylvia melihatnya kembali, dia segera berdiri, dan dengan takut-takut menghampirinya, sambil membawa secangkir teh panas. "Tuan Julian, kau kembali. Lelah? Aku membuatkanmu teh panas. Minumlah agar hangat." Julian menatap gaun sutra yang dikenakannya, dan hatinya hanya dipenuhi kekesalan. Gaun di tubuhnya itu, bagaimanapun dia melihatnya, tetap terasa salah. Jauh lebih bagus kalau aku yang memakainya. Dia melambaikan tangannya, dan berkata dengan tidak sabar, Bawa pergi. Aku tidak ingin melihatnya. Asabuna. Wajah Sylvia menjadi pucat. Kilatan dendam di matanya, tapi dia memaksakan diri untuk tetap tenang dan menyerahkan teh itu kepadanya. Julian menepis cangkir itu dari tangan Sylvia. Teh panas itu memercik ke tubuh Sylvia, tapi dia tidak berani bersuara dan hanya bisa menangis dalam diam. Sylvia bisa membaca apa yang dipikirkan Julian, dan tahu dia masih memikirkanku. Kecemburuan meluap di dalam dirinya. Dia diam-diam mengirim orang ke ibu kota untuk menyebarkan desas-desus, mengatakan aku anak yang dibuang keluarga Vances, mengatakan aku wanita tidak bermoral, dan bahwa aku hanya ingin dekat dengan orang-orang berkuasa, jadi aku sengaja meminta perjodohan dengan Sterling Manor. Dia berpikir jika dia menghancurkan reputasiku, Arthur akan meninggalkanku, Julian akan merangkak kembali kepadanya. Sementara itu, di kapal Duke, aku tak bisa mengusir keluarga Vance dari kepalaku. Di waktu luangku, aku sembunyi-sembunyi menelaah buku catatan serikat yang kubawa dari tanah milik Vance. Setiap catatan dalam buku besar itu mencatat bisnis keluarga Vance. Di mana ada defisit, di mana ada penyembunyian, aku bisa melihat semuanya dengan sangat jelas. Aku diam-diam berencana bahwa begitu tiba di ibu kota, aku akan lebih dulu mencari pijakan, dan kemudian perlahan menyusun rencana untuk merebut kembali apa yang ibu tinggalkan untukku, dan membuat Beatrice dan semua orang yang menentangku membayar harganya. Semilir angin sungai masuk lewat jendela, membawa sedikit bau tinta. Aku menatap buku catatan itu, pada tulisan yang rapat itu, dan tekadku semakin bulat. Aku tahu jalan ke depan masih panjang, penuh ketidakpastian dan tantangan, tapi aku tidak akan menyerah. Aku akan menggunakan tanganku sendiri untuk mengukir tempat bagiku. Kapal Adipati berlabuh di dermaga Bukit Emas untuk mengisi perbekalan. Bukit Emas adalah kota besar di selatan. Dermaga itu ramai dengan aktivitas. Kereta kuda dan kuda berlalu lalang. Suara-suara riuh di tengah kerumunan. Aku turun ke darat untuk berjalan-jalan. Aku ingin mencoba kue manis terkenal Bukit Emas. Aku baru saja tiba di sebuah toko kue, saat aroma kue manis yang pekat menyambutku. Aku hendak membeli beberapa, saat seseorang menghalangi jalanku. Aku menengadah, dan itu adalah ajudan pribadi Julian. Dia mengenakan jubah kain abu-abu, wajahnya dipenuhi debu. Jelas dia mengejarku sampai ke sini. Dia menatapku, dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Nona, Tuan Julian menyesal." Dia berkata dia bersedia menawarkan setengah dari harta kediaman Thorn sebagai hadiah pertunangan.
Mohon kembalilah ke kota sungai. Tuan Julian juga berkata dia akan menikahimu dengan upacara yang meriah dan menjadikanmu satu-satunya nyonya keluarga Thorn. Aku menatapnya dan tersenyum tipis, lalu menggelengkan kepala. Apa yang terjadi sudah terjadi. Kembalilah dan katakan pada Julian tidak ada lagi kesempatan antara kita. Aku mengingat penghinaan di perjamuan bunga kerajaan. Aku teringat keberpihakannya pada Sylvia, teringat kata-katanya yang seenaknya, itu hanya adat biasa. Yang kurasa hanyalah kekecewaan yang dingin. Ajudan itu ingin berkata lebih banyak, tapi aku sudah berbalik dan berjalan cepat menuju dermaga. Aku tidak ingin lagi memiliki urusan dengan Julian. Biarkan masa lalu menjadi masa lalu. Kembali ke kapal, aku baru saja melangkah ke kabin. Saat aku melihat sebuah surat di meja, amplopnya polos, tanpa tanda tangan. Hanya di pojok kanan bawah, tergambar sebuah anggrek kecil. Aku membukanya. Surat di dalamnya terbuat dari kertas sutra halus. Tulisannya elegan dan tegas. Goresannya tajam namun mengandung kelembutan. Surat itu hanya berkata, menetaplah di ibu kota sesukamu. Tanda tangannya berbunyi, Arthur Sterling. Tanpa paksaan, tanpa formalitas, hanya 7 kata sederhana ini. Namun itu menggetarkan sesuatu di hatiku. Aku memegang surat itu. Tentang Tuan Arthur yang belum pernah kutemui ini, aku semakin penasaran. Orang seperti apa dia? Mengapa dia berkata begitu? Apakah dia benar-benar tidak peduli dengan masa laluku? Atau apakah dia punya motif lain? Aku melipat surat itu. Dengan hati-hati, aku menyimpannya ke dalam kantong dalam. Kapal itu perlahan meninggalkan dermaga Bukit Emas, menuju ke ibu kota. Angin sungai menyapu wajahku, membawa kabut tipis. Aku berdiri di haluan, menatap ke kejauhan. Hatiku penuh harapan. Mungkin ibu kota akan menjadi awal dari kehidupan baru bagiku. Beberapa hari kemudian, kapal Duk akhirnya tiba di dermaga ibu kota. Aku berdiri di haluan, melihat keramaian di dermaga, merasa sedikit gugup. Saat itu, aku melihat seseorang. Dia mengenakan jubah brokat putih seperti bulan, sabuk giok di pinggangnya, berdiri tegap seperti pohon pinus. Wajahnya hangat seperti giok, alis dan matanya membawa sedikit ketajaman, namun tidak kurang kelembutan. Saat itu, aku merasa alis dan matanya sama seperti anak laki-laki yang menyelamatkanku saat kecil, sangat mirip. Jantungku berdebar, aku menatapnya dengan kosong, lupa melangkahkan kakiku. Dia berjalan dengan langkah mantap, mendekat ke hadapanku, dan mengangguk sedikit. Nona Vance, perjalananmu panjang. Aku Arthur. Suaranya rendah dan menyenangkan, seperti mata air jernih yang mengalir di atas batu, membuat orang merasa sangat nyaman. Aku tersadar, dan segera membungkuk. Salam, Tuan Arthur. Arthur melambaikan tangannya, memberi isyarat agar aku tidak terlalu formal. Dia berkata dengan acuh, villa sudah siap. Ikut aku. Aku mengikutinya ke dalam kereta. Segera, kereta berhenti di depan villa yang elegan. Di gerbang villa tergantung sebuah papan, dengan tulisan paviliun cahaya bulan terukir. Arthur mengantarku masuk ke dalam villa. Halamannya penuh dengan tanaman dan bunga, dan ada kolam kecil, dengan ikan hias, berenang dengan ceria. Arthur memerintahkan para pelayan, jaga Nona Clara dengan baik, dan jangan ganggu aktivitasnya. Para pelayan dengan hormat mengangguk, lalu mundur. Arthur berkata lagi kepadaku, semua di sini bisa kamu gunakan sesukamu. Jika kamu butuh sesuatu, tinggal minta. Setelah itu, dia berbalik dan pergi. Aku memperhatikan punggungnya yang menjauh, rasa penasaranku semakin besar. Arthur ini tampaknya sangat berbeda dari yang kubayangkan. Malam itu, aku duduk di dekat jendela, memandang cahaya bulan di luar, pikiranku berantakan. Aku mengeluarkan liontin giok tua yang tersembunyi dekat kulitku, jariku menelusuri motifnya. Sehari setelah aku pindah ke paviliun cahaya bulan, Arthur mengirim seseorang untuk mendatangkan guru tata krama. Dia mengenakan gaun sutra polos dan tampil anggun. Saat dia masuk, dia langsung membungkuk. Nona Vance, aku dikirim untuk mengajarimu tata krama di ibu kota. Dari cara berjalan dan duduk hingga jamuan makan dan percakapan, akan kubimbing secara terperinci. Aku menatap buku panduan tata krama yang tebal yang dia berikan padaku, mengusap lembut halaman-halamannya dengan ujung jariku, lalu tersenyum. Terima kasih atas jerih payahmu, Bu. Tapi aku ini memang bebas, dan aku tak bisa mempelajari semua aturan kaku itu. Kuharap kau sabar menghadapiku. Dia sempat terkejut, lalu tersenyum lembut. Tuan Arthur sudah menduga ini. Belajar atau tidak sepenuhnya terserah Nona. Aku di sini hanya untuk membantu. Kata-katanya menyentuh hatiku. Arthur benar-benar peka. Aku tahu bahwa di ibu kota, hanya mengandalkan perlindungan puri Sterling tidak akan pernah cukup. Hanya apa yang kupegang di tanganku sendiri yang benar-benar dapat diandalkan. Setelah berpikir panjang, aku berinisiatif pergi ke ruang kerja Arthur. Dia sedang sibuk dengan urusan dinas, dan saat dia melihatku masuk, dia mendongak sambil mengangkat satu alis. Nona Vance, ada yang kau butuhkan? Tuan Arthur, aku membungkuk, dan berkata terus terang, aku ingin mengelola butik sutra di bawah puri Sterling. Arthur meletakkan penanya, menatapku dengan penuh minat. Oh, kau paham soal bisnis? Sedikit, jawabku, tidak merendah ataupun angkuh. Saat aku di kota sungai, aku belajar pembukuan dari akuntan, dan aku sudah melihat bagaimana cara kerja serikat dagang. Juga,
Aku tahu bahwa butik sutra milik Puri Sterling sudah merugi selama bertahun-tahun. Daripada dibiarkan terbengkalai, kenapa tidak kau biarkan aku mencoba? Saat Arthur mendengar ini, tanpa berpikir dua kali, dia langsung menyuruh seseorang untuk membawakan buku besar butik itu. Baiklah, buku besar ini milikmu. Butik ini sepenuhnya di tanganmu. Tak perlu lapor semua hal padaku. Aku memeluk buku besar yang tebal itu dan kembali ke paviliun cahaya bulan. Malam itu, aku meneliti angka-angka dalam buku besar itu. Angka-angkanya rumit, tapi setelah beberapa halaman saja, aku menyadari ada yang tidak beres. Harga pembeliannya jauh di atas harga pasar, dan jumlah penjualannya tidak cocok dengan catatan. Bahkan ada beberapa pengeluaran besar yang hanya ditandai pembelian, tanpa rincian apapun. Siapapun bisa melihat bahwa manajernya bersekongkol dengan pihak luar dan menggelapkan dana. Aku diam-diam mencatat semua entry mencurigakan ini, satu persatu, dan diam-diam mengirim 2 pelayan terpercaya ke butik untuk menyelidiki gerak-gerik manajer. Melihat bukti yang telah kukumpulkan, aku mengambil keputusan. Pertama, aku akan mengambil alih butik sutra ini, membangun pijakan yang kuat, lalu perlahan merencanakan langkah berikutnya. Lagi pula, aku tidak pernah ingin menjadi bidak yang dipermainkan lagi. Setelah mengetahui trik manajer itu, aku memilih hari ketika manajer butik dan akuntannya semua berkumpul, lalu langsung pergi ke toko. Manajer itu, bernama Wright, melihatku, seorang wanita muda, awalnya bersikap angkuh, dan berbicara dengan nada meremehkan. Nona Vance, bukannya menikmati waktu santai di Sterling Manor, apa yang Anda lakukan di butik sutra kami? Aku tidak marah. Aku hanya meletakkan buku besar di atas meja dan menatap tajam ke semua orang. Manajer Wright, aku di sini untuk mengaudit pembukuan. Wajah manajer Wright berubah, tapi dia memaksakan diri tetap tenang. Buku besar ini sudah jelas sekali. Apa yang mau diaudit? Sangat jelas. Aku tertawa dingin, mengambil buku besar itu, dan membacakan selisihnya satu persatu. Sutra premium yang dibeli bulan lalu, harga pasar $50 per gulung, Anda mencatatnya $80. Kemana perginya $30 ekstra itu? Selain itu, biaya pembelian $500 ini tidak ada rinciannya dan tidak ada kwitansinya. Katakan padaku, barang apa yang dibeli? Wajah manajer Wright menjadi pucat, dia ingin membantah, tapi akhirnya tidak bisa berkata-kata. Aku lalu menunjukkan bukti yang dikumpulkan para pelayan di depan semua orang. Kwitansi yang menunjukkan bahwa manajer Wright diam-diam menjual sutra premium butik kepada toko kain di luar dengan harga murah untuk keuntungan pribadi. Manajer Wright, kataku dingin, Anda bersekongkol dengan orang luar untuk menggelapkan dan merugikan kepentingan Sterling Manor. Hukuman apa yang pantas Anda terima? Manajer Wright jatuh berlutut dengan gedebuk dan memohon belas kasihan. Nona Vance, ampuni saya. Saya sempat bertindak bodoh. Di depan semua orang, aku mengumumkan bahwa manajer Wright dipecat dan diselidiki, dan aku menetapkan aturan baru, tidak ada penggelapan. Semua pembukuan harus rangkap 3, manajer, akuntan, dan Sterling Manor masing-masing memegang satu salinan. Setelah mengurus itu, aku mulai menyesuaikan strategi bisnis butik sutra. Para wanita bangsawan ibu kota sangat menghargai keunikan, jadi aku fokus pada kustomisasi sutra premium, mengawasi langsung semuanya dari pola hingga gaya. Beberapa hari kemudian, Tuan Carson mengantarkan sebuah kotak beludru. Dia berkata sambil tersenyum, Nona Vance, ini dikirim khusus atas perintah Tuan Arthur. Dia bilang ini beberapa pola sutra premium yang mungkin bisa membantu Anda. Aku membuka kotak beludru itu. Di dalamnya ada beberapa pola yang digambar tangan, indah dan unik. Semua gayanya tak terlihat di tempat lain. Salah satunya, pola teratai, persis sama dengan pola di gaun masa kecil kesukaanku, benar-benar identik. Hatiku bergetar, tapi aku tidak membuat kehebohan. Aku hanya menyuruh pengrajin segera membuat gaun baru sesuai pola itu. Dengan pola-pola unik ini dan pengerjaan yang halus, hanya dalam 1 bulan, butik sutra berbalik dari rugi menjadi untung. Para wanita bangsawan kelas atas berbondong-bondong datang, khususnya meminta desain sutra premium karya Clara. Namaku perlahan menyebar ke seluruh ibu kota. Aku sedang sibuk dengan bisnis butik sutra. Tuan Carson tiba-tiba datang terburu-buru untuk melapor. Nona Vance, Tuan Julian dari Guild Aliran Air Rivertown berada di ibu kota. Dia sudah berkemah di luar kediaman Sterling selama 3 hari 3 malam, memohon untuk bertemu denganmu sekali saja. Aku berhenti menjahit, lalu melanjutkan seperti biasa. Aku berkata dengan tenang, bilang aku sibuk. Tuan Carson tampak gelisah. Tuan Julian bersikeras. Bilang kalau dia tidak bisa menemuimu, dia akan terus menunggu. Aku tidak berkata apa-apa lagi. Aku hanya menundukkan kepala dan melanjutkan menyulam pola sutra mewah. Itu semua sudah masa lalu. Aku tidak mau ada hubungan apapun dengan Julian, tidak akan pernah lagi. Saat Arthur mendengar hal itu, dia pergi ke gerbang kediaman Sterling sendiri untuk menemui Julian. Kemudian, Tuan Carson menceritakan kejadian itu kepadaku, dengan nada agak geli di suaranya. Saat Tuan Julian melihat Tuan Arthur, dia sangat marah sampai matanya memerah. Dia berteriak bahwa Clara adalah kekasih masa kecilnya,
bahwa mereka punya ikatan yang dalam dan bahwa perjamuan bunga kerajaan hanyalah kesalahpahaman. Jadi, apa kata Tuan Arthur? Aku tak bisa menahan diri untuk bertanya. Tuan Arthur hanya tersenyum tipis dan membalas, Tuan Carson menirukan nada Arthur, kalau kamu tahu itu kesalahpahaman, kenapa kamu memberikan surat anggrek itu kepada orang lain waktu itu? Kamu, sebagai pewaris Guild Aliran Air, masa kamu tidak tahu bahwa surat anggrek itu adalah tanda pertunangan? Kamu hanya berpikir bahwa Nona Vance akan selalu berada di sisimu apapun yang terjadi, jadi, kamu berani menginjak-injak perasaannya. Sekarang kamu merengek padanya, itu hanya mempermalukan dirimu sendiri. Aku membayangkan Julian sama sekali tidak bisa berkata-kata, dan hatiku tidak tergerak sama sekali. Tuan Carson juga berkata, Tuan Julian menolak untuk pergi. Tuan Arthur menyuruh kami menjaga gerbang kediaman Sterling dan tidak membiarkan dia mengganggumu. Tuan Arthur juga berkata jika Tuan Julian membuat masalah lagi, dia akan mengusirnya dari ibu kota untuk selamanya. Aku mengangguk dan berkata pelan, aku menghargai Tuan Arthur. Lalu aku melupakan masalah itu sepenuhnya dan terjun ke dalam bisnis butik sutra. Lagi pula, daripada berurusan dengan Julian, yang benar-benar kupedulikan adalah bagaimana membawa bisnis butik sutra ke tingkat berikutnya. Aku perlu mengumpulkan kekuatan yang cukup untuk mengambil kembali semua yang menjadi milikku. Pesta kebun para wanita kelas atas. Ini pertama kalinya aku berada di ibu kota, debut resmiku. Aku mengenakan gaun sutra premium rancanganku sendiri ke pesta kebun. Bagian bawah gaun biru danau itu bersulam motif teratai. Saat aku berjalan, roknya bergoyang, seperti mata air dari selatan. Saat aku memasuki ruang jamuan, pandangan semua orang tertuju padaku. Lady Harrington adalah yang pertama mendekat, meraih tanganku, dan memujiku dengan berlebihan. Nona Vance, gaun ini sungguh indah. Bahan dan gayanya sama-sama bagus. Butik sutra mana yang membuatnya? Aku tersenyum dan menjawab. Ini dari butik sutra milik Sterling Manor. Aku tidak begitu ahli, tapi aku sedikit paham desain. Begitu ya, mata Lady Harrington berbinar. Kalau begitu, aku harus memesan beberapa set. Keahlian sehebat itu tidak boleh dilewatkan. Para wanita lain juga berkerumun, ramai memuji gaunku. Mereka menempatkan pesanan khusus satu persatu. Aku memanfaatkan kesempatan itu untuk memperkenalkan satu set perhiasan dan aksesori. Gaun itu dipadukan dengan liontin giok dan jepit rambut yang serasi. Bisnis langsung ramai. Aku sedang membahas bisnis dengan seorang wanita ketika tiba-tiba ku dengar seruan. Seorang wanita, memegang segulung sutra premium, raut wajahnya masam. Kain apa ini? Kasar sekali. Ini tidak seperti tekstur sutra premium, hatiku menciut. Aku segera memeriksanya. Gulungan sutra premium itu memang dari butik sutra kami, tapi teksturnya benar-benar berbeda dari yang biasanya kami jual. Jelas, seseorang telah mengotak-atiknya. Aku segera memerintahkan penyelidikan. Setelah diperiksa, ternyata seorang pegawai di butik sutra telah menerima suap dari orang luar, dan saat pengiriman, diam-diam menukar yang asli dengan barang cacat. Menelusuri petunjuk, tidak disangka mengarah pada Sylvia. Dia melihat aku berkembang di ibu kota dan menjadi cemburu, jadi dia mengirim seseorang untuk menyabotase aku untuk menghancurkan reputasiku. Aku menatap bukti di tanganku dan mencibir. Mencoba menghancurkan reputasiku. Tidak semudah itu. Aku membongkar rencana itu di tempat juga. Aku menyeret keluar. Pegawai itu dan orang yang menyuapnya. Lalu aku mengeluarkan yang asli sutra premium untuk perbandingan, membuktikan bahwa butik sutra kami barangnya tidak seperti itu. Melihat ini, para wanita semua mengutuk kejahatan pegawai itu. Kepercayaan mereka padaku malah makin dalam. Namun, aku tidak membongkar Sylvia. Beberapa dendam tak perlu dituntaskan sekarang, lebih menarik jika pelan-pelan. Beberapa hari setelah pesta kebun, aku menerima surat dari Edward. Tulisannya rapi, tapi penuh intrik di balik baris-barisnya. Clara, bisnis garam keluarga Vance semakin menurun. Beatrice memperlakukan para pedagang dengan buruk, menimbulkan banyak keluhan. Sekarang kamu telah mendapatkan kekuasaan di Sterling Manor. Mengapa tidak menggunakan pengaruh Tuan Arthur untuk kembali ke Rivertown dan merebut kekuasaan? Bisnis Vance bagaimanapun, harus tetap berada di tangan Vance. Jika kamu bisa merebut kekuasaan, aku akan mendukungmu sepenuhnya. Aku menatap surat itu, dan merasa sangat ironis. Aku tahu betul niat Edward. Dia hanya memanfaatkanku untuk menyingkirkan Beatrice, lalu menikmati hasilnya sendiri. Tapi aku tidak menolaknya, karena aku tahu bahwa untuk benar-benar meninggalkan keluarga Vance, aku harus menguasainya dulu. Apa yang Beatrice utang padaku, apa yang keluarga Vance utang padaku, akan kuambil kembali, sedikit demi sedikit. Aku mengambil pulpen untuk membalas surat Edward, dengan tulisan rapi. Edward, kamu benar sekali, tapi waktunya belum tepat. Tunggu sampai aku berpijak di ibu kota, sebelum membuat rencana apapun. Menaruh pulpen, aku memanggil pelayan kepercayaanku, dan berbisik, kembalilah ke Rivertown secara diam-diam dan hubungi para pedagang yang menyimpan kebencian terhadap Beatrice. Katakan pada mereka bahwa aku, Clara, akan segera kembali. Juga, cari tahu dalam beberapa tahun terakhir,
bukti Beatrice menggelapkan dana dari bisnis garam. Semakin banyak, semakin baik. Orang itu pergi menjalankan perintah. Aku berdiri di dekat jendela, memandang sinar bulan di luar, dengan tatapan tegas. Rivertown, keluarga fans, Beatrice, tunggulah aku. Aku akan kembali. Julian akhirnya menyuap. Seorang pelayan dari Sterling Manor dan menyelinap ke Moonlit Pavilion. Saat dia melihatku, Dia tampak lusuh. dan tidak bercukur. Hampir tak ada sisa dari kegagahan dulu pewaris Waterway Guild. Dia menggenggam tanganku, suaranya serak, dia memohon, Clara, kembalilah ke Rivertown bersamaku, Aku akan menceraikan Sylvia. aku akan menikahimu. Aku akan menjadikanmu satu-satunya nyonya di rumah Thorn. Aku dengan lembut menarik tanganku, menatap matanya, dan berkata kata demi kata, sudah terlambat, Julian. Sejak kau memberikan orchid note kepada Sylvia, semuanya berakhir di antara kita. Julian terpana. Matanya merah. Dia terus menggumam, aku salah. Clara, aku benar-benar salah. Aku seharusnya tidak sebodoh itu. Aku seharusnya tidak membiarkanmu menderita. Beri aku kesempatan lagi, kumohon. Kesempatan? Aku mencibir. Di Royal Floral Banquet di depan semua orang, ketika aku memohon padamu untuk orchid note, kenapa kau tidak memberiku kesempatan? Ketika aku dilecehkan oleh Beatrice, dan diejek oleh anggota Carters, kenapa kau tidak memberiku kesempatan? Kau tahu betul. Apa arti orchid note bagiku? Namun untuk menyenangkan Sylvia, kau memperlakukan masa depanku seperti lelucon. Kau baru menyesal sekarang, karena kau menyadari. Aku bukan lagi Clara yang dulu selalu berputar di sekitarmu. Julian terdiam. Dia hanya terus menggelengkan kepala. Aku buta waktu itu. Kumohon, maafkan aku sekali ini saja. Melihatnya seperti ini, Tak ada getaran di hatiku. saat itu juga, Arthur masuk. dia melindungiku di belakangnya, dan menatap Julian dengan dingin. Tuan Julian, mohon bersikap hormat, karena Sterling Manor bukan tempat yang bisa kau datang dan pergi sesukamu. Clara sekarang tunanganku, bukan urusanmu untuk ikut campur. Julian menatap Arthur, dan cara dia melindungiku, Dan melihatku terlihat begitu bergantung. bersembunyi di belakang Arthur, dia menatapku, hancur. Bibirnya gemetar, dia mulai mengatakan sesuatu, tapi pada akhirnya, dia tidak berkata apa-apa. Dia berbalik dan pergi. Dari Moonlit Pavilion, Arthur langsung tahu maksudku untuk diam-diam menghubungi para pedagang Rivertown. Suatu malam setelah makan malam, dia mengajakku berjalan-jalan di halaman, di mana bulan terang bersinar di atas tanaman dan bunga, menciptakan cahaya lembut dan indah. Angin sepoi-sepoi bertiup, membawa aroma bunga. Tiba-tiba dia berkata, kau ingin mengambil kembali apa yang menjadi hakmu dari keluarga fans. Aku bisa membantu. Aku terkejut. Aku menoleh ke arahnya dan bertanya, bagaimana kau tahu, Tuan Arthur? Arthur terkekeh, sambil berkata pelayan kepercayaanmu adalah orang yang kuatur, tapi tenang saja, dia hanya mengikuti perintahmu. Dan aku kebetulan mendengar beberapa hal. Aku sempat terkejut sesaat, lalu merasa lega, karena dengan kemampuan Arthur, akan mudah baginya untuk mengetahui keberadaanku. Kesediaannya memberitahuku hal ini sudah sangat jujur. Dia menatapku, tatapannya lembut tapi tegas. Dia bilang bisa memberiku koneksi dan kekayaan, tapi tidak akan ikut campur dalam keputusanku, karena urusan keluarga fans akhirnya harus diputuskan olehku. Kata-katanya membuatku terdiam, mengetahui kemampuan Arthur dan bahwa dengan bantuannya, aku bisa menghemat banyak masalah. Tapi aku juga paham bahwa apa yang orang lain berikan padamu, pada akhirnya tidak bisa diandalkan. Arthur, seolah membaca pikiranku, tersenyum dan menyebutku cerdik, sambil mengeluarkan selembar kertas dan menyerahkannya padaku. Aku mengambilnya dan melihat bahwa itu adalah daftar kontak para pedagang Rivertown yang mencatat preferensi setiap orang, kelemahan, dan konflik mereka dengan Beatrice, karena orang-orang ini semua punya dendam padanya. Arthur bilang aku bisa menggunakannya. Dia menambahkan bahwa dia sudah menghubungi beberapa pedagang kaya untukku. Jadi saat aku mengejar bisnis keluarga fans, aku bisa memakai nama mereka tanpa mengungkap identitasku. Dan melihat daftar di tanganku, aku merasakan kehangatan. Aku mengangkat kepalaku, menatap mata Arthur, dan mengucapkan terima kasih yang tulus. Pada saat itu, aku semakin mempercayainya. Saya sedang membaca di pavilion cahaya bulan hari itu, ketika tiba-tiba saya mendengar keributan di luar, dan saat saya berdiri dan melihat beberapa penjaga menyeret seorang pria berbaju hitam, Tuan Carson bergegas mendekat dan membungkuk, berkata, Nona Vance, apakah Anda baik-baik saja? Orang ini dikirim untuk membunuh Anda. Tapi untungnya, Tuan Arthur sudah bersiap dan telah menempatkan penjaga di pavilion cahaya bulan, itulah cara si pembunuh dihentikan. Aku memandang si pembunuh yang terikat, dan mengerutkan kening. Apakah Anda tahu siapa yang mengirimnya? Kami sedang menginterogasinya sekarang, kata Tuan Carson. Tuan Arthur memerintahkan agar kami menyelidiki masalah ini sampai tuntas, dan setelah beberapa interogasi, si pembunuh mengaku bahwa Sylvia yang mengirimnya. Sylvia melihat bahwa Julian masih tergila-gila padaku, dan iri karena aku berkembang di ibu kota, jadi dia berniat membunuhku. Saat aku mendengarkan Tuan Carson, aku mencibir dalam hati.
Sylvia sangat naif jika mengira menyingkirkanku akan mengembalikan Julian padanya, dan ketika Arthur mengetahui hal ini, dia tampak dingin. Dia tidak membuat keributan, tetapi hanya mengirim orang untuk mengantar Sylvia kembali ke kota sungai malam itu juga. Dia juga memerintahkan agar dia tidak pernah menginjakan kaki di ibu kota lagi. Pada saat yang sama, dia menyuruh bukti bahwa Sylvia menyuap si pembunuh dikirim ke kediaman Thorn. Ketika Julian mengetahuinya, dia secara khusus mengirim seseorang untuk meminta maaf padaku. Utusan itu berkata bahwa Tuan Julian tahu dia salah dan seharusnya tidak memanjakan Sylvia, dan menambahkan bahwa dia tidak akan pernah membiarkan Sylvia menggangguku lagi. Aku melambaikan tanganku dan menyuruh utusan itu pergi. Aku tahu bahwa Julian merasa semakin bersalah padaku. Terus kenapa? Rasa bersalah tidak bisa menghapus penghinaan yang kualami, juga tidak bisa mengembalikan masa lalu kita yang hilang. Dengan daftar yang Arthur berikan kepadaku, rencanaku di kota sungai jadi lebih lancar. Aku diam-diam mengirim orang untuk menghubungi para pedagang yang tidak puas dengan Beatrice. Aku menjanjikan mereka bagian. Selama mereka membantuku mengumpulkan bukti upaya Beatrice untuk merebut harta keluarga dan perlakuan buruknya terhadap para pelayan. Setelah aku berkuasa, aku akan memberi mereka lebih banyak peluang bisnis. Mereka sudah punya banyak keluhan tentang Beatrice, sekarang dengan aku sebagai pendukung mereka, mereka berbondong-bondong datang padaku. Tak lama kemudian, aku menerima setumpuk bukti. Itu termasuk catatan yang menunjukkan Beatrice menggelapkan dana dari bisnis garam, kesaksian bahwa dia menindas pedagang, dan surat yang membuktikan dia menindas para pembangkang. Pada saat yang sama, aku menggunakan keuntungan dari butik sutra dan para pedagang kaya yang Arthur atur untuk diam-diam membeli saham retail bisnis garam keluarga Vance. Beatrice terlalu fokus pada menindas para pembangkang sampai dia buta total terhadap gerakanku, namun, Edward menyadarinya. Dia mengirim seseorang untuk bertanya padaku, "Clara, kau membeli saham bisnis garam di kota sungai?" Jadi apa maksudmu? Aku membalas suratnya memberitahu Edward agar tidak khawatir. Aku hanya ingin membantu keluarga Vance mengembangkan bisnis garam. Beatrice tidak kompeten dan telah menghancurkan bisnis garam. Aku tidak bisa diam saja melihat warisan keluarga Vance dihancurkan olehnya, dan Edward skeptis, tapi dia tidak banyak bicara. Dia mungkin berpikir meskipun aku membeli saham, aku tidak akan bisa membuat banyak masalah. Arthur, di pihaknya, menstabilkan situasi di ibu kota. Edward mengirim orang ke ibu kota untuk menyelidikiku, tapi anak buah Arthur menghadang mereka dengan tegas. Dia juga membantuku mengelola koneksi di ibu kota, jadi bisnisku di ibu kota tidak mengalami hambatan sama sekali. Aku melihat tumpukan saham bisnis garam yang semakin banyak dan semakin yakin bahwa dalam perebutan kekuasaan ini, aku bukan hanya akan menang, tetapi menang dengan gemilang. Aku ingin semua orang di keluarga Vance tahu bahwa aku, Clara Vance, bukan lagi anak selir yang bisa diperlakukan semena-mena oleh semua orang. Hari itu adalah malam pembukaan pasar malam ibu kota. Arthur bilang dia akan mengajakku ke sana. Pasar malam itu ramai sekali. Para pedagang menawarkan dagangannya. Tawa bergema di mana-mana. Ada pedagang kaki lima. Mereka memajang berbagai macam camilan. Aromanya sungguh menggoda. Arthur menggenggam tanganku dan menuntunku melewati kerumunan. Dia dengan sabar menemaniku, melihat ini dan itu. Telapak tangannya hangat dan kering. Ada kekuatan yang menenangkan. Aku tak bisa menahan diri untuk melonggarkan ketegangan yang sudah berhari-hari. Tiba-tiba, dia berhenti di sebuah kios kue. Sambil tersenyum, dia bertanya, apakah aku ingin mencoba kue osmanthus yang manis? Kue ini sangat manis. Aku mengangguk. Dia membeli sepotong kue osmanthus manis dan memberikannya padaku. Aku mengambil kue itu. Aku menggigitnya. Manisnya yang familiar menyebar di lidahku. Rasanya persis seperti kue yang dibelikan anak laki-laki itu saat aku kecil. Persis sama. Kenangan membanjiri ingatanku. Secara naluriah, aku mengeluarkan liontin giok yang kusimpan tersembunyi di diriku. Jariku menelusuri motif phoenix di atasnya dan goresan tipis itu. Arthur menatap liontin giok di tanganku. Matanya begitu lembut sampai bisa melelehkanmu. Dia berhenti sejenak. Dia perlahan melepaskan sebuah liontin giok dari pinggangnya. Dia menyodorkannya padaku. Lihat ini. Aku mengamatinya dengan saksama. Napasku tertahan di tenggorokan. Bahan dan motifnya dari liontin giok ini persis sama dengan milikku. Ada ukiran setengah naga di atasnya, dan sebuah goresan di tepinya. Goresan itu cocok dengan yang ada di liontin giokku sempurna. Aku segera menyatukan kedua liontin giok itu. Naga dan burung fenix saling mengunci, sempurna. Ternyata itu adalah satu kesatuan liontin giok matahari dan bulan. Aku menatap liontin giok itu, lalu menatap Arthur. Bibirku bergetar, dan aku tak bisa berkata-kata. Arthur terkekeh pelan, suaranya lembut sekali. Clara, waktu itu di jalanan Rivertown, anak laki-laki yang menyelamatkanmu, itu adalah aku. Dia berhenti sejenak, lalu melanjutkan. Tahun itu, aku pergi ke Rivertown bersama ayahku untuk urusan bisnis.
Saat melewati sebuah sudut jalan, aku melihat Beatrice meninggalkanmu di sana. Kamu menangis sejadi-jadinya, sambil menggenggam roti jagung yang setengah basi. Aku membelikanmu kue manis osmanthus, membawamu kembali ke rumah keluarga Vance, dan diam-diam memberimu liontin giok ini sebelum aku pergi. Aku bilang padamu, jika kau mendapat masalah, kau bisa mencariku di ibu kota dengan liontin giok ini. Setelah aku kembali ke ibu kota, aku terus mengirim orang untuk memantau keadaanmu. Saat aku mengetahui siapa dirimu, kau sudah akan dikirim oleh keluarga Vance ke ibu kota untuk dijodohkan. Jadi aku segera memohon kepada ayahku untuk mengatur pernikahan ini. Clara, selama ini aku terus mencarimu. Di dalam diriku, badai sedang berkecamuk. Jadi orang yang selama ini kucari ada tepat di sampingku. Jadi semua kebaikannya padaku tidak pernah sekadar kebetulan. Emosiku meluap, dan mataku berkaca-kaca. Air mata mengalir di pipiku, bukan karena kepedihan kali ini, melainkan karena kebahagiaan akhirnya bertemu kembali. Kabar hari itu datang dari keluarga Vance. Aku berada di paviliun cahaya bulan, memeriksa pembukuan butik sutra. Pak Carson bergegas masuk, wajahnya serius, berkata, "Nona Clara, ada surat mendesak dari aula depan. Pak Vance terkena stroke karena Beatrice yang membuatnya kehilangan kendali. Dia sekarang terbaring di tempat tidur. Kekuasaan mutlak atas bisnis garam telah direbut oleh Beatrice." Tanganku membeku di atas buku besar. Kilauan dingin berkilat di mataku. Beatrice, dia sudah mulai bergerak. Arthur datang dari ruang kerja, mengambil surat mendesak itu, meliriknya, lalu mengulurkan tangan dan memegang pergelanganku. "Jangan panik, aku akan pergi bersamamu ke kota sungai," katanya. Aku menatapnya, matanya mantap, membawa kekuatan yang menenangkan. Oke. 3 hari kemudian, rombongan tiba di dermaga kota sungai. Aku mengenakan gaun sutra mewah dan jepit rambut mutiara emas, diikuti oleh puluhan pengawal duke, tampak sangat berwibawa. Para pedagang kota sungai melihatku dan mulai berbisik-bisik. Tidak ada yang berani percaya bahwa putri dari selir yang dulu mudah dimanipulasi dari keluarga Vance kini tampil begitu agung. Kabar itu cepat sampai ke Beatrice. Pak Carson mengirim seseorang untuk menyelidiki, yang melaporkan bahwa Beatrice berada di kuil keluarga, mengumpulkan anggota keluarga Carter, katanya dia ingin memberiku pelajaran. Aku tertawa kecil, jariku mengelus liontin giok di pinggangku. Itu adalah giok matahari dan bulan liontin, hadiah dari Arthur untukku. Dia mau mengintimidasi aku, maka akan kutunjukkan padanya setelah bertahun-tahun, seberapa mampunya aku sekarang. Arthur berdiri di sisiku, berbisik, "Aku bersamamu." Aku menoleh ke arahnya, mataku menyipit sambil tersenyum. Bersamanya, aku tidak takut apapun. Dupa cendana menggulung di altar keluarga Vance. Beatrice duduk di kursi kehormatan. Saat aku masuk, dia melompat dan membanting meja, sambil menjerit. Clara, kau tahu apa yang telah kau lakukan? Manja sebelum menikah, pamer dengan pengawal laki-laki, apakah kau punya rasa hormat pada aturan keluarga Vance? Aku berjalan perlahan ke tengah altar, tatapanku dingin menyapu kerumunan. Aturan? Beatrice. Saat kau menzalimi para pedagang, Dan menggelapkan dana, dan saat kau menggelapkan uang bisnis garam, apakah kau peduli pada aturan keluarga Vance? saat aku mengatakan ini, aku mengangkat tanganku, memberi isyarat kepada para pengawal di belakangku, Dan mereka segera membawa keluar tumpukan bukti yang tebal. dan memaparkannya untuk dilihat semua orang. Ini adalah pembukuan Beatrice Korupsi dan suapnya selama bertahun-tahun, beserta petisi bersama. dari para pedagang. Kau bohong, kata Beatrice. Wajahnya memucat, Saat dia menerjang untuk mengambilnya, tetapi para pengawal menghentikannya. Bohong? Aku menyeringai. Aku mengambil pembukuan itu, dan membacakan angka-angka yang mengejutkan satu persatu. Tahun lalu, kau menggelapkan, izin perdagangan garam para pedagang, menyebabkan lebih dari selusin. pedagang bangkrut, Tahun ini, kau menjual habis. cadangan garam perusahaan dengan harga murah kepada kerabatmu, menguras kas perusahaan. Ini bukti yang tak terbantahkan. Para anggota Carters menatap bukti itu, Dan keributan pun pecah mereka sudah lama memendam kebencian. atas kesewenang-wenangan Beatrice. Dan kini, itu berubah menjadi kemarahan publik. Beatrice sudah keterlaluan. Pantas bisnis garamnya menurun. Jadi dialah ular di balik semua ini. Beatrice melihat semua orang, Berbalik melawannya, gemetar seluruh tubuh karena amarah. Tapi tak bisa mengeluarkan sepatah kata pun. Arthur berdiri di belakangku sepanjang waktu, tanpa berkata apa-apa, hanya sesekali melirikku. Untuk meyakinkanku bahwa semuanya baik-baik saja. Aku menatap altar yang kini kacau, mengetahui dalam hatiku bahwa langkah pertama telah selesai. Berikutnya, aku mengambil kembali kendali bisnis garam, Dan membuat Beatrice membayar harganya. aku baru saja kembali ke villa di perkebunan tua itu. Julian muncul di depan pintuku. Dia mengenakan jubah brokat gelap, tak bercukur, matanya merah. Tidak ada sedikit pun semangat tinggi pewaris Waterway Guild. Dia bergegas mendekat begitu melihatku, dan berkata dengan tergesa, "Clara, Clara, aku tahu kau ingin merebut kekuasaan. Aku bisa membantumu. Kau bisa menggunakan pengaruh Waterway Guild sesukamu. Beri aku satu kesempatan saja. Biarkan aku menebus utangku padamu.
Aku menatapnya. Aku sama sekali tidak merasakan apa-apa. Julian, kita sudah beres. Beres? Julian tertawa pahit. Bagaimana bisa kita beres? Aku dulu bersalah padamu. Aku sendiri yang menjauhkanmu. Tolong, beri aku satu kesempatan lagi. Kesempatan? Kataku dengan tenang. Ketika aku butuh kesempatan, di mana kau? Ketika Beatrice mempersulitku, ketika anggota Carters mengejekku, di mana kau saat itu? Julian, bantuanmu sekarang hanyalah untuk meringankan rasa bersalahmu sendiri. Itu tidak ada hubungannya denganku. Aku berhenti sejenak. Aku menatap matanya, dan berkata-kata demi kata, lagi pula, Arthur dan aku sangat saling mencintai. Kita tidak akan pernah bersama dalam hidup ini. Kata-kata itu menyambar Julian seperti petir. Wajahnya seketika menjadi pucat, dia terhuyung mundur selangkah. Bibirnya bergetar seolah-olah dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi pada akhirnya tidak berkata apa-apa. Setelah hening yang lama, dia tersenyum pilu. Dengan suara serak, dia berkata, Jadi aku benar-benar kehilanganmu. setelah itu, dia berbalik dan pergi. Sosok yang kesepian, dia tidak pernah menoleh ke belakang. Hari Dewan Serikat Pedagang Kota Sungai datang dengan cepat. Di ruang dewan, ruangan itu penuh dengan para pedagang dan sesepuh. Beatrice duduk di kursi kehormatan, berusaha tetap tenang. Saat aku masuk ke ruang dewan, mata semua orang tertuju padaku. Aku berjalan lurus ke arah Beatrice dan meletakkan sertifikat saham bisnis garam serta bukti bahwa Beatrice merugikan kepentingan serikat di atas meja. Para sesepuh, para pedagang, saya memegang 35% dari saham bisnis garam Vanse, saya pemegang saham terbesar kedua. Selain itu, Beatrice telah memperlakukan para pedagang dengan tidak adil dan bukti penggelapannya ada di sini. Para pedagang berkerumun untuk melihat. Setelah melihatnya, mereka semua marah besar. Beatrice, kau sangat jahat. Kami sudah berbisnis dengan keluarga fans selama bertahun-tahun, dan tak pernah menyangka kau akan berkomplot melawan kami. Melihat ini, Beatrice, putus asa, melompat berdiri dan menunjukku sambil berteriak, Clara, kau bersekongkol dengan orang luar. Untuk merebut harta keluarga Vance. Dasar perempuan pengkhianat. Bersekongkol dengan orang luar? Aku mencibir dan mengambil sertifikat saham itu. Saham-saham ini dibeli dengan uang tunai dari keluarga cabang Vance. Setiap transaksi, ada buktinya. Mana bisa dibilang merebut? Beatrice, kaulah yang punya rasa bersalah, jadi jangan mencoba memfitnah orang lain. Aku menunjukkan catatan transaksinya kepada semua orang. Buktinya tidak terbantahkan. Beatrice tidak punya ruang untuk membantah. Pada akhirnya, setelah musyawarah, para sesepuh dewan memutuskan untuk mencabut hak pengelolaan Beatrice atas bisnis garam. Aku untuk sementara akan menjabat sebagai manajer utama bisnis garam, sampai ayahku Richard pulih saat kita akan mengambil keputusan final. Beatrice jatuh lemas di kursinya, wajahnya pucat. Beatrice tak bisa menerimanya. Hari itu, aku sedang di villa mengurus urusan bisnis garam. Tiba-tiba, aku mendengar keributan di luar. Aku baru saja berdiri saat kulihat para pengawal Arthur menyeret masuk dua pembunuh bayaran, Nona Clara, keduanya di sini untuk membunuh Anda. Untungnya, Tuan Arthur sudah siap. Kami berhasil menghentikan mereka tepat waktu. Pengawal itu membungkuk dan melapor. Aku menatap kedua pembunuh itu, mataku dingin. Siapa yang mengirim kalian? Kedua pembunuh itu bertukar pandang, dan akhirnya mengaku. Itu, Nyonya Beatrice. Arthur bergegas datang ketika mendengar keributan. Setelah tahu itu ulah Beatrice, wajahnya langsung berubah muram. Beraninya dia. Aku gemetar seluruh tubuh karena marah. Beatrice sangat kejam. Dia bahkan sampai melakukan pembunuhan untuk merebut kekuasaan. Aku tidak akan membiarkannya. Aku mengatakannya sambil mengertakkan gigi. Tepat saat itu, Edward datang menemuiku. Dia masuk sambil tersenyum, nadanya menjilat. Clara, ku dengar Beatrice mengirim pembunuh untuk membunuhmu. Dia benar-benar tidak tahu kapan harus berhenti. Jangan khawatir, aku di pihakmu. Aku bisa membantumu mengumpulkan lebih banyak bukti kejahatan Beatrice. Aku menatapnya, mengetahui betul dia hanya berpindah pihak. Dia tahu kekuasaan Beatrice mulai melemah. Dia ingin menjilatku. Tetapi musuh dari musuhku adalah teman. Aku tersenyum tipis. Kalau begitu aku mengandalkanmu, Edward. Melihat aku setuju, senyum Edward semakin lebar. Edward memang efisien. Beberapa hari kemudian, dia muncul dengan setumpuk kertas. Dia meletakkan dokumen-dokumen itu di atas meja. Merendahkan suaranya dan berkata, Clara, aku menemukan sesuatu, kecelakaan kapal. Ibumu waktu itu mungkin bukan kecelakaan? Jantungku terasa berhenti. Aku mendongak kaget. Apa katamu? Waktu itu, ibumu naik perahu untuk mengunjungi keluarga di selatan. Perahu itu sampai ke tengah sungai, bocor lalu tenggelam. Semua orang mengira itu kecelakaan, tapi aku menemukan lambung kapal itu telah dirusak. Edward berhenti sejenak, menatap mataku dan berkata, Orang yang merusaknya kemungkinan besar adalah Beatrice. Tanganku mengepal begitu erat sampai kuku-kukuku menusuk telapak tanganku. Rasa sakit itu membuat napasku terhenti. Aku selalu curiga ada yang janggal dari kematian ibuku. Aku tidak pernah menyangka itu benar-benar berhubungan dengan Beatrice. Bukti?
Suaraku bergetar. Tukang yang dulu memperbaiki kapal itu masih hidup. Aku sudah mengirim seseorang untuk menghubunginya. Edward berkata, Beatrice selalu iri karena ibumu mendapat semua perhatian, dan takut kalau ibumu akan melahirkan anak laki-laki yang mengancam posisinya. Itulah sebabnya dia tega menghabisi ibumu. Aku menutup mataku, air mata mengalir diam-diam di wajahku. Ibu, jadi, Beatrice lah yang membunuhmu. Arthur masuk, melihatku seperti ini, dan segera menghampiri lalu memelukku. Jangan menangis, aku akan membantumu. Aku sudah mengirim orang untuk menyelidiki ini secara menyeluruh. Kita akan membawa Beatrice ke pengadilan, dan menegakkan keadilan bagi ibumu. Aku bersandar padanya, air mata mengalir tak terkendali, untung dia ada di sini. 3 hari kemudian, Julian tiba-tiba datang menemuiku. Dia memegang sebuah amplop di tangannya. Dia memberikannya kepadaku dengan ekspresi yang rumit. Inilah kebenaran tentang kecelakaan kapal ibumu. Aku mengambil amplop itu dan membukanya. Di dalamnya ada kesaksian seorang pengrajin, dan bukti-bukti yang menunjukkan Beatrice menyuap pengrajin itu. Bukti yang tak terbantahkan, bukti yang kuat. Jadi Beatrice tidak hanya menyuap pengrajin untuk merusak lambung kapal, tetapi juga menyuap tukang perahu untuk menunggu sampai kapal mencapai tengah sungai, untuk sengaja melubangi lambung kapal dan membuatnya tampak seperti kecelakaan. Aku melihat bukti itu. Patah hati. Seluruh tubuhku bergetar. Kecurigaan bertahun-tahun akhirnya terbukti. Ketidakadilan yang menimpa ibuku akhirnya bisa ditegakkan. Terima kasih, aku berkata sambil menatap Julian. Suaraku serak, Julian tersenyum pahit. Jangan berterima kasih padaku, aku berhutang ini padamu. Seandainya aku mengetahui konspirasi Beatrice lebih awal, mungkin ibumu tidak akan meninggal. Itu bukan salahmu, aku menggelengkan kepala. Clara, Julian menatapku, harapan berkelip di matanya. Aku sudah banyak membantumu. Bisakah kamu? Julian, aku memotongnya. Aku bersyukur kamu memberitahuku kebenaran, tapi kita sudah berimbang. Mata Julian menjadi gelap. Dia mengangguk. Suaranya rendah. Aku mengerti. Aku memilih melakukannya di kuil keluarga Vance, secara terbuka membeberkan kejahatan Beatrice. Hari itu, semua anggota klan Vance hadir. Beatrice diseret ke tengah kuil. Masih meronta. Clara, kau memfitnahku. Aku tidak. Aku berjalan ke tengah sambil membawa bukti, dan berkata dengan lantang, anggota klan, silakan lihat. Beatrice bukan hanya menganiaya pedagang, menggelapkan dana, tetapi juga menyuap pengrajin dan awak perahu untuk membunuh ibuku. Aku menunjukkan bukti itu kepada semua orang. Pengrajin itu juga dihadirkan, dan dia mengenalinya. Richard terbaring di atas tandu, digotong oleh orang-orang. Dia melihat bukti itu, dan mendengarkan kesaksian pengrajin itu. Gemetar karena marah, dia tiba-tiba batuk darah, dan roboh di tempat. Melihat itu, para anggota klan sangat marah. Beatrice benar-benar jahat, hukum dia untuk membalas Nyonya Vance, teriak mereka, dan akhirnya, para anggota klan memutuskan untuk mengusir Beatrice dari keluarga Vance dan menyerahkannya kepada pihak berwenang. Saat Beatrice dibawa pergi, dia masih mengumpat dengan keras, tapi tidak ada yang menghiraukan. Aku berjalan ke altar peringatan ibuku, dan perlahan berlutut, air mata mengalir di wajahku. Ibu, anakmu akhirnya membalasmu. Semoga arwahmu di surga beristirahat dengan tenang. Doaku, sementara Arthur berdiri di belakangku, dengan lembut menepuk punggungku, menghiburku dalam diam. Aku menatap altar ibuku, tapi tidak ada kebahagiaan di hatiku, hanya kelelahan yang tak berujung. Pertarungan ini akhirnya selesai. Setelah Richard Vance jatuh, aku mengambil alih bisnis garam keluarga Vance. Aku merombak sistem itu, menyingkirkan pajak yang sangat tinggi, yang Beatrice tetapkan. Aku memperlakukan para pedagang dengan baik, dan juga menurunkan harga. Tak lama kemudian, bisnis garam pulih kembali, dan bahkan melejit seperti tak pernah sebelumnya. Aku juga menggabungkan butik sutra keluarga Vance dengan bisnis garam di ibu kota, membuka jalur perdagangan antara utara dan selatan. Bisnis terus berkembang. Edward melihat pengaruhku yang kian besar, dan datang sendiri kepadaku. Dia menyerahkan semua sahamnya dalam bisnis garam kepadaku. Clara, keluarga Vance sekarang milikmu. Kamu orang paling cakap di keluarga Vance. Hanya kamu yang bisa membuat keluarga Vance berkembang. Aku menerima sertifikat saham itu, dengan senyum tipis. Edward, jangan khawatir. Keluarga Vance adalah fondasi bersama kita. Aku tidak akan membiarkannya hancur. Edward menghela napas lega, dan pergi dengan senyuman. Hari itu, Julian juga datang ke altar keluarga. Dia menatapku berdiri di tengah, dengan semangat tinggi, membicarakan bisnis dengan para pedagang. Matanya penuh dengan kesepian. Dia tidak mendekat, hanya menatapku dari jauh, lalu berbalik dan pergi. Kemudian, aku mendengar Julian kembali ke Thorn Manor dan tetap tidak menikah. 3 tahun kemudian, aku memperluas bisnis garam ke daerah pesisir dan menjadi pemimpin dari Serikat Pedagang Rivertown. Di Rivertown, aku juga membuka rumah amal. Untuk menampung anak-anak perempuan selir yang tak punya rumah, mengajari mereka menenun dan menyulam. Agar mereka bisa menghidupi diri sendiri tanpa harus bergantung pada orang lain.
Pada hari rumah amal itu dibuka, dengan suara genderang dan gong yang memekakan telinga, warga datang untuk memberi selamat. Arthur berdiri di sisiku, memegang tanganku dengan senyum lembut. Selamat, Clara. Aku menoleh untuk menatapnya. Cahaya matahari jatuh di wajahnya, menonjolkan raut wajahnya yang lembut. Selama 3 tahun terakhir, dia selalu ada di sisiku, mendukung dan menyemangatiku, sebagai penopang terkuatku. Aku melihat bisnis yang berkembang pesat di hadapanku, di rumah amal itu, wajah-wajah yang tersenyum dari anak-anak perempuan selir itu, lalu pada pria di sampingku, Arthur. Hatiku penuh haru. Aku bukan lagi anak dari selir keluarga fans yang hidupnya bergantung pada belas kasihan semua orang. Dengan tanganku sendiri, aku telah meraih masa depan yang cerah dan kebahagiaanku sendiri. Arthur menundukkan kepalanya dan mengecup lembut di dahiku. Clara, ayo segera menikah. Aku menatap matanya dan tersenyum. Oke, yang datang bahkan lebih awal daripada pernikahan agung adalah titah Baginda. Pada hari titah itu tiba di Sterling Manor, semua orang di Moonlit Pavilion sedang membantuku memilih gaun pengantin. Arthur memegang titah Baginda, keningnya berkerut, raut wajahnya muram. Pemberontakan utara. Baginda menunjuknya untuk memimpin pasukan. Dia harus pergi dalam 3 hari. Aku diam-diam masuk ke ruang dalam, membuka laci paling bawah lemari, dan mengeluarkan brokat lembut berbenang perak. Ini kain yang kusuruh seseorang membeli dari alam barat. Kain ini tahan terhadap pedang dan tombak, sempurna untuk membuat zirah rantai. Cahaya lilin berkelip-kelip, dan aku duduk di dekat jendela, menjahitnya jahit demi jahit. Ujung jariku tertusuk, dan butiran darah muncul beberapa kali. Aku hanya menghisap darahnya dan melanjutkan pekerjaan dengan kepala tertunduk. Arthur berdiri di belakangku, memperhatikan dalam diam. Setelah beberapa lama, dia berbicara. Clara, kau tidak perlu bekerja begitu keras. Aku menoleh menatapnya, mataku sedikit memerah. Medan perang itu berbahaya. Zirah rantai ini melindungi dada. Hanya dengan begitu aku merasa tenang. Dia melangkah maju, dan memelukku dari belakang. Dagunya bertumpu di puncak kepalaku, suaranya rendah dan serak. Tunggulah aku kembali. Aku akan menunggumu. Aku bersandar dalam pelukannya. Air mata membasahi kerah bajunya. Kau harus kembali dengan selamat. Aku akan menunggumu kembali untuk menikah. 3 hari kemudian, di luar gerbang kota, bendera berkibar-kibar. Aku berdiri di antara kerumunan mengantarnya pergi. Melihat Arthur dalam seragam militernya, menunggang kuda yang tinggi, berdiri tegap, dia menarik kendali, dan menatapku dalam-dalam. Di matanya ada keengganan, kekhawatiran, dan tekad untuk menang. Jaga dirimu, katanya dengan suara jelas. Aku mengangguk dengan kuat, aku menatap sampai sosoknya lenyap di ujung jalan. Baru kemudian aku perlahan mengalihkan pandangan. Setelah Arthur pergi, aku mengerahkan seluruh energiku untuk bisnis. Cabang-cabang butik sutra dibuka satu persatu. Bisnis garam juga meluas ke wilayah Sungai Utara. Beberapa orang datang untuk membuat masalah, ada yang mencoba menjegalku, tetapi aku menghadapinya dengan tenang. Suatu hari, seorang pedagang ingin menimbun barang untuk menaikkan harga. Aku langsung menyebarkan informasi bahwa gudang garam Sterling Manor masih memiliki stok barang 100.000 pikul dan akan menjualnya dengan harga pasar. Lawan langsung panik dan datang sendiri untuk meminta maaf. Aku duduk di kursi berlengan, melihat pedagang itu tunduk dan merendahkan diri di depanku. Aku mengerti dalam hatiku, hanya ketika aku cukup kuat aku dapat melindungi orang-orang yang ingin kulindungi dan menjaga rumah yang ingin kupertahankan. 3 bulan setelah Arthur pergi, tiba-tiba tersebar kabar burung di ibu kota mengatakan bahwa sebagai anak selir, aku bisa meraih banyak hal hanya karena didukung Manor Sterling. Mereka juga bilang, butik sutraku hanya memakai bahan sisa dan menipu harta para wanita. Kabar burung itu menyebar seperti api. Akibatnya, bisnis butik sutraku merosot drastis. Tuan Carson marah besar. Dia ingin menyelidiki siapa dalangnya. Tapi aku mencegahnya dan berkata dengan tenang, tidak perlu, lagi pula, kebenaran akan berbicara sendiri. Dan 3 hari kemudian, aku mengadakan jamuan di restoran terbesar di ibu kota, mengundang semua wanita yang memesan gaun dari butik sutra. Pada jamuan itu, aku menyuruh beberapa peti besar dibawa masuk. Peti-peti itu berisi pembukuan butik sutra. Para wanita, silahkan lihat, kataku sambil membuka pembukuan itu. Ini bukti pembelian, dan ini catatan penjualan. Setiap catatan jelas dan transparan. Sutra premium yang kami pakai berasal dari pabrik tenun terbaik di selatan, dikirim ke sini tanpa cacat, ujarku, lalu kusuruh beberapa set dikeluarkan berupa gaun sutra premium desain baru. Gaun-gaun ini memadukan motif dari dunia barat. Warna berani, gaya inovatif, perkenalku, dan para wanita itu menatapnya dan mata mereka berbinar. Cantik sekali, keahlian Nona Vance semakin lama semakin bagus, puji mereka, jadi aku tersenyum dan berkata, ini barang baru. Jamuan hari ini untuk memberi Anda pandangan pertama. Siapapun yang memesan hari ini akan mendapat potongan 20%, dan begitu aku selesai bicara, para wanita itu langsung berebut memesan. Kabar burung itu pun sirna. Setelah jamuan,
Tuan Carson memberitahuku bahwa kabar burung itu dimulai oleh seorang playboy di ibu kota. Dia mengincar bisnis butik sutra dan ingin mengambil bagian. Setelah kutolak, dia mendendam. Aku mencibir, sombong sekali, tetapi setelah kejadian ini, reputasiku justru semakin kuat. Semua orang tahu bahwa Clara Vance tidak hanya didukung Manor Sterling, tetapi juga punya keahlian sejati. Aku berdiri di dekat jendela, melihat keramaian di bawah, dan berpikir dalam hati, Arthur, lihat, aku bisa sukses sendiri juga. Desas-desus di ibu kota baru saja mereda. Tapi kemudian datang kabar dari Rivertown. Sylvia muncul entah dari mana. Dia mulai menyebarkan desas-desus di Serikat Dagang Rivertown. Mengatakan bahwa aku merebut kekuasaan saat itu dengan cara kotor. Dan bahwa aku memperlakukan kerabat jauh keluarga Vance dengan buruk. Para pedagang sedikit terguncang. Lagi pula, Sylvia adalah orang yang dulu ditaksir Julian. Jadi dia punya pengaruh. Saat aku mendengar kabar itu, aku mengajak beberapa orang dan bergegas kembali ke Rivertown. Di rapat Serikat Dagang Rivertown, aku langsung menerobos masuk. Sylvia sedang berdiri di atas panggung, berbicara dengan berapi-api. Saat dia melihatku masuk, dia membeku sesaat, lalu mencibir, Clara, kamu berani-beraninya kembali, dan aku bahkan tidak menatapnya. Aku langsung berjalan ke panggung dan mengeluarkan setumpuk bukti. Para pedagang, silakan lihat. Aku membeberkan bukti kejahatan Beatrice di depan semua orang. Dulu, Beatrice memperlakukan para pedagang dengan semena-mena dan menggelapkan dana. Akulah yang membawa bukti itu dan mengusirnya. Ini buku besar setelah reformasi bisnis garam. Keuntungan semua orang meningkat 2 kali lipat dibanding sebelumnya. Kamu bilang ini juga curang? Lalu aku mengeluarkan catatan dividen anggota keluarga cabang Vance. Ini dividen untuk kerabat jauh, dibagikan tepat waktu setiap tahun, tidak pernah kurang 1 sen pun. Sylvia, katamu aku memperlakukan mereka dengan buruk. Di mana buktimu? Sylvia menjadi pucat pasi, gagap dan tidak bisa berkata-kata. Para pedagang melihat bukti itu, dan satu persatu menuding Sylvia bicara ngawur. Sylvia, kamu sudah keterlaluan, Nona Vance sudah banyak berbuat untuk kita, masa kamu memfitnahnya, kata mereka, saat Sylvia melihat wajah-wajah marah orang banyak, tidak tahan lagi, lalu pergi diam-diam. Aku menatap para pedagang yang mendukungku, hatiku penuh haru. Dulu, aku adalah anak selir yang diejek semua orang. Sekarang aku bisa berdiri di sini dan telah mendapatkan rasa hormat semua orang dengan kekuatanku. Saat kabar kemenangan datang dari perbatasan, aku sedang di butik sutra melihat-lihat kain baru yang datang, saat Tuan Carson masuk terburu-buru, wajahnya berseri-seri, sambil berkata, Nona Clara, kabar bagus. Tuan Arthur telah memadamkan pemberontakan dan akan kembali dengan kemenangan, dan Yang Mulia telah menunjuknya sebagai jenderal kerajaan. Tanganku gemetar dan kain sutra premium itu jatuh ke tanah. Tapi aku tidak berhenti untuk mengambilnya dan berlari keluar. Di luar gerbang kota, sudah penuh dengan warga yang menunggu untuk menyambutnya. Dengan suara genderang dan gong yang memekakkan telinga dan petasan yang berbunyi nyaring. Dari kejauhan, aku melihat iring-iringan kemenangan itu, dan Arthur, dengan seragam militernya, menunggang kuda yang tinggi, dengan sinar matahari menyinarinya, begitu mempesona sampai aku tidak bisa berpaling. Dia juga melihatku, dan matanya langsung berbinar. Saat dia menarik kendali dan turun dari kuda, berjalan cepat ke arahku. Dia berhenti di depanku, mengulurkan tangan dan menarikku ke dalam pelukan erat, sambil berkata, Clara, aku kembali. Suaranya membawa kelelahan perjalanan namun sangat lembut. Aku bersandar di dadanya, air mata mengalir di wajahku, sambil berkata, senang kau kembali. Lalu dia melepasku, menatap mataku, tatapannya penuh cinta, sambil berkata, Clara, sepanjang perjalanan pulang ini, aku tidak pernah berhenti memikirkanmu, dan dia berhenti sejenak. Berlutut dengan satu kaki, Menatap mataku, Dan berkata pelan, Clara, aku kembali hidup untuk menikahimu, maukah kau menikah denganku? Maukah? aku menatapnya, air mata mengaburkan mataku, dan mengangguk kuat, sambil berkata, aku mau. Sementara warga di sekitar bersorak dengan tepuk tangan gemuruh, Saat kalangan kelas atas mendengar kabar itu, mereka semua mengirimkan doa restu, dan semua orang berkata Clara dan Arthur adalah jodoh yang ditakdirkan surga. Sehari setelah Arthur melamar, dekrit Yang Mulia tiba. Dekrit Yang Mulia diserahkan langsung oleh Bendahara Agung. Dengan rahmat Tuhan, Kaisar memerintahkan, Jenderal Kerajaan, Arthur Sterling, pemberani dan mahir dalam pertempuran, yang menumpas pemberontakan, Clara Vance, bijaksana dan berbudi luhur, berbakat dan berbudi luhur, mereka berdua sangat mencintai satu sama lain. Aku sangat berkenan, maka aku izinkan mereka menikah. Pilihlah hari yang baik untuk menikah. Demikianlah dekrit ini. Aku berlutut di tanah, dan menerima dekrit kerajaan. Aku sangat gembira. Akhirnya, aku bisa terang-terangan berdiri di samping Arthur. Begitu dekrit dikeluarkan, seluruh istana menjadi gempar. Semua orang iri pada pasangan sempurna ini. Edward mengajak anggota keluarga Vance untuk datang memberi selamat kepada kami. Rasa hormat mereka hampir berlebihan. Clara, selamat, kata Edward sambil tersenyum. Kamu kebanggaan keluarga Vance. Aku tersenyum tipis. Edward,
kamu terlalu baik. Setelah mengantar Edward dan yang lain, aku mulai mempersiapkan pernikahan. Gaun pernikahan itu dirancang olehku, terbuat dari sutra premium terbaik, disulam dengan motif lambang kerajaan. Aku mencurahkan hati dalam setiap jahitan. Arthur juga sibuk, langsung menghias kamar pengantin. Dia berkata, "Clara, aku ingin memberimu pernikahan yang paling megah." Aku bersandar di dadanya, dan berkata sambil tersenyum, "Selama aku bersamamu, pernikahan apapun akan baik-baik saja." Hari-hari berlalu, persiapan pernikahan berjalan lancar. Para pegawai butik sutra sibuk membuat pakaian pernikahan. Para saudagar garam sibuk menyiapkan hadiah pernikahan. Seluruh ibu kota dipenuhi suasana meriah. Aku berdiri di dekat jendela, menatap cahaya matahari di luar, hatiku penuh harapan. 3 hari sebelum pernikahan, aku membawa Arthur kembali ke kediaman lama keluarga Vance. Hal pertama yang ingin kulakukan adalah memindahkan tablet peringatan ibu ke dalam altar keluarga untuk dimakamkan bersama Richard. Dupa cendana mengepul di altar keluarga, dan aku memegang tablet peringatan ibu lalu berjalan perlahan ke tempat utama. Semua anggota klan Vance menatapku dengan perasaan campur aduk. Aku meletakkan tablet peringatan ibu dengan lembut, lalu, menghadap tablet itu, aku berlutut dan bersujud 3 kali dengan penuh hormat. "Bu," ucapku sambil menahan tangis, "anakmu datang menemuimu. Aku akhirnya menjadi orang yang kuinginkan, memiliki karier sendiri dan seseorang yang mencintaiku, dan sebentar lagi, aku akan menikah dengannya. Jadi Bu, rohmu di surga pasti sangat bangga padaku, kan?" Arthur berdiri di sampingku dan menggenggam tanganku dengan lembut, memberiku kekuatan. Setelah berlutut dan bersujud, aku menyuruh orang memindahkan peti mati ibu keluar untuk dimakamkan bersama Richard, dan berdiri di depan makam ibu, aku menatap nama ibu di batu nisan saat air mata kembali mengalir, merasakan segala luka selama ini akhirnya hilang seketika saat ini. Saat meninggalkan kediaman lama, aku menoleh ke belakang sekali, ke kediaman yang elegan dan pepohonan tua yang menjulang tinggi, menyadari tempat ini menyimpan begitu banyak kenangan bagiku, tentang sakit dan penghinaan, tetapi juga pertumbuhan, dan sekarang aku akhirnya bisa melepaskan masa lalu dan melangkah maju. Arthur menggenggam erat tanganku, katanya, "Ayo, kita pulang." Aku mengangguk, dan senyum lega muncul di wajahku. Sehari sebelum pernikahan, Julian mengirim hadiah pernikahan, sepasang tongkat berharga, keduanya berkualitas terbaik. Utusan itu mengatakan bahwa Julian mendoakan pernikahan bahagia untuk Arthur dan aku serta kehidupan pernikahan yang panjang dan bahagia. Aku memandang sepasang tongkat berharga itu, dan diam-diam mengucapkan terima kasih. Tuan Carson berkata, "Nona Clara, Tuan Julian akhirnya melepaskannya." Aku mengangguk. Seiring berjalannya tahun, Julian tidak pernah menikah lagi. Dia mengelola bisnis Serikat Waterway dengan tekun. Aku tahu dia merasa bersalah padaku, tetapi rasa bersalah itu sudah lama memudar seiring waktu. Kini dia mengirim hadiah pernikahan untuk tulus mendoakan yang terbaik bagiku, dan akhirnya aku bisa melepaskan masa lalu, waktu yang kita lalui sebagai kekasih masa kecil, dan menutupnya dengan baik. Aku menyuruh seseorang menyimpan tongkat berharga itu, dan menaruhnya di gudang. Itu bukan karena keterikatan yang tersisa melainkan kelegaan tentang masa lalu. Pada malam hari, Arthur pulang dari luar dan melihatku duduk di dekat jendela, tenggelam dalam lamunan. Dia mendekat dan memelukku dari belakang, bertanya, "Kamu sedang memikirkan apa?" Aku menoleh untuk menatapnya dan tersenyum, mengatakan bahwa aku sedang memikirkan pernikahan besok, apakah akan meriah. Dia menunduk dan mencium keningku, sambil berkata, "Pasti akan meriah, aku yakin." Aku bersandar di dadanya, memandang cahaya bulan di luar jendela, hatiku penuh harapan akan masa depan. Pada hari pernikahan megah kami, seluruh ibu kota hadir berbondong-bondong. Gaun pengantinku terbuat dari sutra premium terbaik. Motif lambang kerajaan di atasnya sangat hidup dan nyata. Gaun pengantin itu dihiasi permata, begitu indah sampai tak bisa mengalihkan pandangan. Arthur dengan pakaian pernikahan merah menyala berdiri tegap dan sangat tampan. Iring-iringan pernikahan berangkat dari kediaman Sterling, dengan gegap gempita, membentuk arak-arakan megah, menuju keluarga Vance. Jalanan dipadati warga yang menyaksikan kemeriahan, sorak-sorai mereka terus menggema di udara. Upacara pernikahan digelar di aula upacara kediaman Sterling. Yang Mulia secara pribadi memberikan hadiah pernikahan, dan semua pejabat datang memberi ucapan selamat. Para pedagang dari Serikat Aula Perak juga datang, membawa hadiah pernikahan yang melimpah. Pembawa acara dengan lantang mengumumkan, "Hormat kepada langit." Arthur dan aku berdiri berdampingan dan bersujud menghormati langit. Hormat kepada orang tua. Janda Sterling duduk di kursi kehormatan, tersenyum lebar dari telinga ke telinga. Saling hormat. Arthur dan aku bertukar senyum dan saling membungkuk. Upacara selesai. Tepuk tangan gemuruh pun pecah. Di malam pernikahan, lilin-lilin terang menerangi kamar pengantin. Arthur duduk di tempat tidur, menatapku, matanya begitu lembut hingga melelehkan hati. Dia mengulurkan tangan dan dengan lembut mengusap perona pipi dari wajahku. "Clara."
Suaranya rendah, aku akan selalu melindungimu. Aku bersandar di dada Arthur, hatiku dipenuhi ketenangan. Hidup tanpa penyesalan.